Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang efektivitas kepemimpinan yang berdisiplin waktu dalam meningkatkan kinerja staf di organisasi modern. Video kali ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas besar saya, yaitu tentang mata kuliah pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Baik, langsung saja ke materinya. Pentingnya disiplin waktu dalam kepemimpinan. Ya, kepemimpinan yang efektif seringkali kita ukur dari berbagai aspek ya. Contohnya yang di video kali ini yaitu kedisiplinan waktu. Seorang pemimpin yang mampu mengelola waktu dengan baik nggak cuman ningkatin produktivitasnya sendiri, tapi juga bisa memotivasi dan mempengaruhi timnya untuk bekerja lebih efisien, terus ngatur jadwal, terus memprioritaskan tugas-tugasnya, dan memastikan bahwa setiap anggota tim kita mematuhi deadline atau tenggat waktu yang telah kita tetapkan ya. Tujuannya gimana sih cara kepemimpinan waktu? Kepemimpinan yang berdisiplin waktu ini bisa mempengaruhi kinerja staf. Yang pertama itu adalah peningkatan produktivitas. Efisiensi kita dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas. Ya, sebagai seorang pemimpin yang berdisiplin waktu cenderung menyusun prioritas dan jadwal yang jelas. Jadi staf-staf kita bisa fokus pada tugas-tugas yang penting dan mendesak. Kemudian kita bisa mengurangi waktu yang terbuang. Disiplin waktu ini membantu mengurangi penundaan dan juga bikin bingung temen nih atau tim kayak gitu. Jadi staf-staf kita atau tim kita bisa kerja lebih efisien lagi. Kemudian kita juga memberikan teladan yang positif untuk tim kita. Biasanya kita tuh sebagai pemimpin pastinya diikutin sebagai role model untuk diikutin. Oh nih atasan kita aja kayak gini, kayak gitu. Jadi cenderung meniru perilaku pemimpin. Jadi kalau misalkan kita menunjukkan kedisiplinan waktu, ya staf atau tim kita bakalan terdorong buat ngadopsi kebiasaan yang sama. Kemudian kita juga jadi motivasi dan inspirasi teman-teman atau tim kita buat memperbaiki manajemen waktu kita sendiri. Contohnya ya bisa jadi contoh kayak gitu, yang pada akhirnya kita bisa meningkatkan kinerja tim kita dan kita sendiri ya. Terus yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan dan moral dari staf kita. Ya, kita bisa membuat lingkungan kerja kita yang teratur karena kita lebih terstruktur dan tenang gitu, punya deadline. Jadi bisa meningkatkan kepuasan kerja dan moral staf kita. Kemudian sebagai stress relief atau pengurangan stres. Jadi kalau jadwalnya jelas, deadline-nya juga realistis, tenggat waktunya ditentukan secara benar gitu. Jadi ya tim kita dan kitanya juga merasa lebih terkendali atau tenang ya teman-teman. Kemudian ini adalah pengertian disiplin waktu. Kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola waktu secara efektif dan efisien, memastikan bahwa tugas-tugas diselesaikan tepat waktu. Ciri-cirinya ya mengatur prioritas, contohnya menyusun tugas-tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya, terus tepat waktu atau selalu mematuhi jadwal dan deadline. Kemudian konsisten untuk menjaga rutinitas kinerja dia dan disiplin waktunya. Terus punya jadwal juga yang terstruktur. Terus kita juga bisa menggunakan alat manajemen waktu seperti aplikasi atau teknologi untuk membantu mengelola waktu kita. Contohnya ya masang alarm dan lain-lain. Contohnya ya studi kasus ya kayak Steve Jobs lah, siapa sih yang nggak kenal ya kan. Dia disiplin waktunya, terus perhatiannya juga terhadap detailnya itu bagus banget. Terus yang kedua ya Elon Musk,
dia punya jadwal yang ketat buat mengelola proyek dari perusahaan yang dipimpin. Implementasi kita gimana setelah melihat studi kasus itu? Ya contohnya ya penetapan jadwal, mengelola waktu ya, membuat jadwal yang jelas dan realistis untuk tim kita. Kemudian prioritasin tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Kesimpulannya apa? Pentingnya disiplin waktu. Ya, disiplin waktu adalah kunci untuk meningkatkan kinerja staf dan efektivitas berorganisasi ya. Pengaruh positifnya apa disiplin waktu? Ya, pemimpin yang berdisiplin waktu dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan motivasi tim. Kemudian gimana sih caranya atau implementasi strateginya gimana? Ya, seperti yang tadi udah di slide sebelumnya ya, penggunaan jadwal dan prioritas tugas bisa ngebantu kita dalam mengembangkan disiplin waktu di kalangan pemimpin dan staf. Mungkin cukup sekian ya di video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.